akibatnya ini oleh Weber. Jadi dipelopori oleh Weber. Maka nanti keluarlah apa yang namanya aglomerasi, ya. Nah, dalam teori lokasi dia bilang bahwa lokasi setiap perusahaan itu fungsi dari ya, ini awalnya biaya tenaga kerja dan biaya transportasi yang minimum. Nah, baik transportasi bahan baku maupun transportasi produk jadi, ya, transportasi produksi produk jadi untuk dilempar. Nah, memudahkan, maka kita cerita teori lokasi, aksesibilitas. Itulah alasannya mengapa Jokowi membangun jalan tol Sumatera, kan? Cuman nggak nyambung. Negara kan ada jalan negara, jalan tol itu milik negara. Kemudian ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten, sehingga kabupaten jalan-jalan produksi itu kan kewenangan kabupaten. Bayangkanlah kalau main roadnya sudah dibangun, kemudian provinsi ikut lagi nyambung, kemudian kabupaten ikut lagi nyambung hingga ke titik produksi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya transportasi daripada barang menjadi sangat rendah. Kecepatan atau delivery itu semakin tinggi. Akhirnya apa? Daya saing semakin tinggi. Kan itu. Tapi ini keterpaduan nggak ada. Itu contoh dari tempat. Ya, kenapa sekarang pemerintah pusat memberikan perhatian 10 destinasi baru pariwisata. Salah satu adalah Danau Toba. Lokasinya di Danau Toba. Maka seluruh infrastruktur yang menuju ke Danau Toba itu disiapkan. Pemerintah pusat membangun jalan tol. Sekarang Medan Tebing sudah selesai. Tebing Siantar Parapat. Tapi lihat, kemudian Outer Ring Road Pulau Samosir sudah selesai. Ya kan? Jalan-jalan alternatif, ya, di Garas. Tapi coba jalan ini sudah dibangun yang provinsi, ya. Gerbang-gerbang ke Danau Toba, bicara wisata Danau Toba, bicara Pulau Samosir. Intinya, baru 7 kabupaten itu akan mendapat multiplier efek lain, ya. Maka inilah destinasi-destinasi yang perlu dilihat. Tapi kutub pertumbuhannya adalah Pulau Samosir. Maka perlulah mengembangkan daerah-daerah supaya apa? Supaya, ini contoh aja, supaya lama tinggal wisata tinggi. Kalau sekarang berapa lama tinggal wisata di Danau Toba? Itu kan saya suruh kamu sekarang. Ini kan paling 1, sekian hari atau 1 malam saja dia. Habis itu pulang atau ke lain. Coba kalau dibuat destinasi wisata itu, saya dulu waktu Dewan bilang waktu di Komisi Desa Dinas Pariwisata. Apa upaya kamu meningkatkan lama tinggal? Tahu kan? Stay-nya para wisata. Misalnya kalau sekarang berapa? Itu harus kamu tahu. Karena saya dulu minta ke Dinas Pariwisata buat penelitian tentang itu. Terus berapa yang diharapkan? Misalnya kalau kita menaikkan dari 1 hari, 1,5 hari ke 3 hari, kemana lagi dia 1,5 hari ini? Tentu dia ke spot-spot tertentu. Ada spot-spot yang harus dibangun, ya kan? Dibangun. Untuk keliling Samosir aja dia berapa?
berapa jam. Kalau dia bisa 1 hari, di mana dia singgah? Ya kan? Tapi cobalah apa yang terjadi dengan pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Pariwisata. Ya, kalau kita dari Tomo naik ferry ke kiri langsung ke Onandrunggu dan lain, kalau ke kanan kan Panguru, Ambarita, Pangururan. Mana daerah yang paling cantik? Saya udah jalan ke Swiss, udah jalan ke sini, ya, wah indah sekali. Kalau dari Tomo, dari Anu ke dari Tomo ke Onandrunggu. Kebetulan saya baru dari Onandrunggu lagi kemarin. Saya suka jalan selalu dari Tomo ke saya kampung saya bukan kampung saya. Orang tua saya tolong jaga jarak. Ya, kampung saya, orang tua saya dibesarkan di Onandrunggu. Cantik sekali pemandangannya, ya. Tapi cobalah lihat apa yang dibangun oleh pemerintah kabupaten, spot-spot untuk menikmati pemandangan itu. Ada penatapan sebelah kiri, warung-warung kopi, ya, itu masyarakat punya. Coba kalau ditata, ya, tempat dia potret-potret, tempat dia memandang, tempat parkir saja nggak ada. Tempat parkir bus-bus wisata. Hah? Kenapa itu enggak ini? Ya, dibuat anjungan, melihat pandangan, minum kopi. Anda pergi ke merek itu apa ya? Yang ke Selala itu apa? Taman Simalam. Taman Simalam. Wah, cantik sekali ya. Kalau kita sekarang. Wah, itu banyak yang gini. Ya, itu contoh. Yang mana lagi? Kalau Anda ke Huta Ginjang, ya, dibuat stay di situ. Jadi nggak cukup 3 hari, dia bisa 5 hari atau 7. Jadi kemudian muncullah daerah-daerah, bukan pengusaha-pengusaha wisata. Bayangkan aja, Pak Jilek, ya, ya udah nggak apa-apa, kau ambil nggak ada masalah. Gimana caranya? Mau kau ambil berapa? Itu kan nggak, itu banyak yang bagus lah. Kau lihat semua, banyak yang bagus. Enggak, ya kalau kering-kering tambah kering kan, maksudnya di sini itu ada rata-rata 13 lah. Ya itu nggak apa-apa lah ya kan, nggak bisa semua itu karena ini. Pokoknya banyak yang bagus lah. Ya, di sini hanya sedikit aja yang apa itu bagus. Kau lihat aja kan, karena nggak kau lihat kemarin. Ambil aja, aku nggak ada masalah karena ada orang mau ngambil, aku tahan. Kau bilang nanti kita bicara setelah Imlek, ya kan? Kau bicara nanti mau diantar ke kau, diantar. Aku kalau misalnya harganya berapa? Itu tanah atau sawah? Sawah berapa satu rantai di sana? Berarti cuma 2 anunya itu, cuma 2 motor, tapi langsung kuasa jual. Itu kau udah mulai ngeyel dari awal. Kalau itu kan kita bicarakan nanti, yang penting niatnya. Oh iya, kita sama, tapi langsung kuasa jual. Tahu urusanmu ke dia kan? Tapi langsung aku nanti punya kuasa jual kan? Ku anggap ini kan aku kan hubungannya ke bank juga. Artinya kan ngerti lah kalau itu. Tapi aku pun nggak ini kan, kalau nggak ada lah orang langsung gorok leher kan, kita bisnis saling ini. Tapi saklek cuman kita upaya yang harus dilakukan kan gitu ya kan. Omongan ditepati itu kan semua untuk jaga-jaga. Nggak ada masalah lah. Aku nggak
Enggak ada. Ya kau surat kau mana? Enggak ada lagi. Surat kau. Hah? Oke, udah kita mainkan nanti ya. Oke. Iya, oke, enggak ada masalah. Oke, nanti kita ke notaris tapi langsung kuasa jual itu, ya. Oke ya, enggak itu hanya kok anu aja, untuk saklek aja. Bicarakan lebih bagus pahit di depan, enak di belakang. Iya enggak ya, oke. Mau diangkat mulai besok diantar. Kau lihat aja, enggak ada masalah. Ada yang jelek sedikit, ya itu biasa aja itu. Bagus ya semua. Mau kau 3 mau ini, tapi tiap hari, tiap minggu kau harus usahakan bayar, karena aku bayar orang kerja lah. Jadi kalau aku nggak bisa bayar orang kerja kan udah stres aku. Artinya, kan kita sama-sama punya orang kerja, ya kan? Hah? Oke, nanti kita bicarakan, ya. Ya. Harus selesai ini. Ya. Ya. Iya. Yang 2 ini kau selesaikan. Nanti itu tempo kita buat saklek. Tapi kalaupun bisa kau bayar tiap bulan, tiap minggu 10 juta, kan nggak ada masalah. Iya, oke. Ya, oke. Oke ya. Tapi jangan terganggu saya bayar orang kerja ya, itu yang kau pikirkan ya. Ya, oke. Nanti kapan mau diangkat besok dia suruh dia tarik ya kan? Ya. Kau lihat aja bagus lah. Barangku bagus, cuman agak kemarin agak terlambat. Ya udah ngerti lah kau orang kerja yang aku lagi sakit ya. Iya, ya. Ya. Besok ya. Ya. Oke, nanti kita ke notarisnya menyusul aja, ya kan? Prinsip kita pegang. Oke ya. Oke. Tapi jangan kau lupa membayar yang 2 motor itu. Baru 10 juta dia tadi malam masuk. Oke. Thank you ya. Yo, kerja. Balik ini ke teori lokasi ini contoh. Nanti itu namanya teori kutub pusat pertumbuhan. Jadi kita contoh kasus Danau Toba. Kan sekarang berapa dibuat itu kan untuk berapa lama? Misalnya kita naikkan dari 1,5 hari rata-rata, ini kalian tanya ke Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Berapa sih lama tinggal pariwisata ke Danau Toba? Berapa mau dinaikkan? Misalnya dari 1,5 hari ke 3 hari atau ke 4 hari. Apa yang bisa kita katakan ke 4 hari? Kemana dia selama 4 hari? Ya, selama 2,5 hari lagi. Tentu dia harus ke spot-spot wisata. Ada yang harus dilihat, ya kan? Nanti akan terbangunlah bisnis pariwisata. Kita ini kenapa? Saya katakan kan saya sering jalan-jalan. Ngomong sombong lah, kalau kamu ngomong sombong lah kan gitu ya. Ya saya kan menyatakan yang sebenarnya. Dosen di Unika ini kan yang punya jadwal liburan karena COVID tetap kan saya. 2 kali 1 tahun saya jalan-jalan ke luar negeri. Ya 2 kali setahun. Saya jalan-jalan ke luar negeri. Bayangkan aja jadi saya cuma 5 juta di Unika. Satu anak saya aja 8 juta ininya leselnya. Jadi untuk anak saya cuma setengah bulan aja itu kan. Ya cukup. Tapi itulah saya udah dari TB, dari ini kerja sekian tahun. Nah, itulah bayangkan aja saya baiknya itu ya. Ininya. Oke. Kalau kita ke misalnya ke Spanyol, ke apa daerah paling ini?
Daerah wisata yang paling di dunia itu Prancis. Prancis itu 80 juta per tahun. Ya, 80 juta. Penduduknya 40 juta. Jadi di Prancis, satu orang asli Prancis, dua orang asing. Kalau di Bali 8 juta sekian, penduduknya 4 juta, 12 juta, hampir sama kunjungan wisata di Bali. Satu orang Bali, dua orang luar Bali. Nah, kemana wisata? Kalau Bali buka terus dia, sampai kalau Bali saya udah bosan ya, saya bosan ke Bali ya. Ke Irian aja saya belum pernah. Kalau Indonesia semua hampir hampir sudah ke ini ya kan, ke mana, ke Nusa Tenggara, ke ini kemana lah, itu kan saya liburan ke ya kan, motonya apa, muda kerja keras, tua kaya raya, mati masuk surga, ya kan. Tua kerja keras, kalau kalian kan terbalik kan, tua tidur malas-malas, muda malas-malas, tua miskin banget, mati masuk neraka. Itu kan simbol kalian kan? Ya kan? Muda santai-santai, tua miskin merana, mati masuk neraka. Oh, gila lah itu semua muka yang jelek itulah sama kamu ya. Iya kan? Kalau saya kan bilang, saya muda kerja keras, saya S2 paling tidur 3 jam sehari. Karena orang tua saya bangkrut. Kadang-kadang sepatu saya tidur tak terbuka. Jalan naik bus keliling. Saya sekalian S2 bayar sendiri. Sekolah pagi di Bogor, ke Serpong naik bus, jam 5 ke Jakarta lagi, sampai jam 7 di Jakarta, jam 7 kerja sampai jam 11 malam di konsultan, jam 11 malam pulang ke Bogor. Itu naik bus. Nggak jarang duduk. Ya kalau malam itu kan Bogor Jakarta itu masih penuh kalau jam 11 malam. Karena saya pulang ini naik ini berdiri. Jadi pulang udah capek. Kadang-kadang saking capeknya lupa sepatu dibuka. Lihat tempat tidur langsung kegelek. Ya. Mudah. Jadi saya nggak ada alasan. Miskin, nggak ada uang, nggak ada alasan. Di mana ada kemauan, di situ pasti banyak jalan. Ya, di situ pasti banyak jalan. Ini apa? Oke, kita balik, nih kan? Bagaimana dia jadi 5 hari? Kemana dia pergi? Kan dia jalan-jalan. Kebayang nggak? Buat tour. Kalau kamu jadi pengusaha bicycle tour keliling Samosir, ya, bicycle, naik sepeda. Tapi jangan sepeda go-ahead lagi. Sepeda go-ahead dengan listrik. Ya kan, ketika jalan ini listrik. Berapa jam? 4, 5, taruh 6 jam. Singgah di spot-spot, ada warung kopi di sana, ada ini. Udah 1 malam tambah. Berapa biaya 1 hari per turis? Taruh aja kamar 400.000 rata-rata, makan 200.000 dan lain sebagainya. 1 juta. Kalau yang turis yang standar rata-rata, yang tinggi ya, kalau di Samosir Footage harga ini kalau biasa hariannya biasa 500.000, ya kan, kamar. Jadi makan selama taruh 1 juta, ya, 1 malam tambah 1 juta. Kalau ada 1 juta orang, 1 juta kali 1 juta berapa? 1 triliun. Uang itu kalau uang para wisata itu langsung dirasakan oleh rakyat. Karena ada restoran, ada kedai kopi, ya kan? Ada penginapan homestay, ada merchandise, kan gitu kan? Ada tari-tari. Kalau kita di Bali, di mana ya bayar, kita mau nonton tari kecak itu bayarnya berapa? Saya nggak tahu.
di Kencana itu kan, di Kencana. Ya, saya bisa cerita gini, saya udah jalan-jalan. Dosen lain kau nggak akan ada itu. Dia makan aja pun susah, mikirin uang kuliah anaknya, nggak usah beli buku, mikirin uang kuliah anaknya, jadi dia udah susah, kan gitu kan? Apa yang kamu dapat dari dosen yang miskin? Hah? Kemiskinan lah yang didapat sama miskin. Hah? Wawasan yang sangat minim, kata dalam tempuh. Iya. Makanya jangan bangga, kalau saya kan selalu bilang, organisasi nggak boleh bangga menggaji orang pegawainya miskin. Saya tukang dodo saya rata-rata 6-7 juta dapat satu hari, satu bulan. Ya, tukang dodo saya, maksudnya tukang kerja kebun saya, berapa? Karena dia dodos dari jam 7 sampai jam 10, dapat basisnya 1,2 ton kali 115 kali 15 perak, 180.000. Kerja dari jam 7 sampai jam 10. Masuk lagi dia nanti pelepah, atau masuk lagi dia piringan, atau masuk lagi dia nyemprot. Rata-rata dia 7 juta. Wah, sejahtera dia kan? Di kebun, ya kan? Berapalah dia? Istrinya mupuk. Satu ini 10.000, satu sak. Ya, mulai jam 9. Jam 9 karena dia udah selesai masak ngurus anak. Sampai jam 1 dia dapat rata-rata 8 sak. 10 kali 8, 80.000. Ya, sudah cukup untuk biaya ke rumah. Lauk pauk. Gimana enggak sejahtera? Maka di kebun saya orang ngantri kerja. Ya, ngantri. Syaratnya satu, nggak boleh ada perkelahian di rumah tangga. Begitu ribut di rumah tangga, detik itu juga harus keluar. Detik itu juga, nggak nunggu waktu. Ribut, orang samping nelpon ke mandor, angkat semua, mandor datang, angkat semua orangnya, berangkat. Ya, karena ketika orang ribut di rumah, maka pasti dia nggak beres kerja. Itu sederhana aja. Kita nggak usah bilang wow gini begini, nggak perlu. Ya, itu soal manajemen, ya, soal. Oke, balik lagi di sini. Misalnya Danau Toba lah kasus klien. Berapa sih? Klien harus lihat, ini kan kemana? Bisa nggak kita buat paket tour Danau Toba, Brastagi, Danau Toba, Bukit Lawang. Berapa hari dia? Kalau sudah 7 hari, Danau Toba, bla bla. Danau Toba salib kasih, mandi air soda, dan lain banyak ini. Stay-nya jadi seminggu. Ya, 1 hari setengah menjadi 7 hari. Tambahlah 5,5 kali 1 juta. 1 malam. Kali 1 juta orang. Berapa uang yang beredar? Terlalu sedikit ini 1 juta. Ya taruhlah ukuran mana. Kan kita ukuran saudara ini backpacker. Ini ukuran backpacker. Backpacker kan? Yang homestay dan lain sebagainya. Kita ambil aja ini. Berapa duit beredar? 5,5 triliun. Tapi bagaimana menyiapkan 1 juta ini? Orang ini berasnya mana? Jadi bagaimana keterkaitan antara pertanian, peternakan, pariwisata, acara-acara apa yang mau disuguhkan? Budaya-budaya apa yang mau ditampilkan? Kalau kita ke Thailand, kita wisata seks. Ya kan? Saya sedang mengajar ya, bukan sedang mengajar etika atau agama. Ya kan? Kita lihat alat kelamin laki-laki nanti bisa ngangkat berapa kilo. Gitu kan? Itu kita lihat itu. Kita sama istri kita. Ya kan? Biasa aja.
Itu wisata seks. Kalau kita ke Belanda, kita ke Amsterdam, kita mau ya Amsterdam, legal prostitusi. Ya, Barbie, kita lihat boneka ada pekerja ini, pakai pajak dia, ya kan? Kita tinggal datang, oh ini, kalau mau ke marijuana ada tempatnya di situ, mau ke Indonesia ada, bebas narkoba, tapi di luar itu kau ditangkap. Jadi kita kalau mau, oke, ayo, boneka Barbie, ya kan? Kalau kami Instagram, kalau ceritanya, ayo kita lihat boneka Barbie. Kita lihat, dipajanglah situ, kan, dengan ukuran segala macamnya, ya. Ini kerjanya bagus, ada yang kerja sehari-hari di perusahaan swasta, ada yang ini yang saya sekali lagi tidak ngajar, tapi kan itu, ya. Kalau di Thailand kita melihat ya bagaimana laki-laki yang cantik banget, ya kita nggak yakin dia laki-laki, ternyata bencong. Kalau itu waria, sekali foto dengan waria 20 baht. Foto dia kan dia habis itu foto kita kan, habis itu kan 20 baht. Lu foto lu nggak kasih duit, ngamuk dia. Hah? Ini balik ke sini. 5,5 triliun. Bagaimana tidak mengangkat pertanian? Makanannya apa kerjaan dinas pertanian? Supaya jangan sayur terus beras. Ini kan akan ada. Ini kan orang wisata. Wisata punya kesadaran yang tinggi. Kan dia mau pleasure, mau menikmati. Orang yang punya uang punya kesadaran tinggi. Ya, maka akan kecenderungan makanannya makan organik. Ada nggak pembinaan ke arah sana? BODT itu katanya. Saya bilang sama si Basa, udah diganti ini, ganti lagi direkturnya. Anak ITB lagi, ya. Anak ITB Marga Panjaitan, ininya. Ya, sama Luhut lah ya. Sama si Basar direktur marketingnya. Kau goblok kali Pak Basar. Ya, udah sekian tahun kau direktur BODT, direktur pemasaran. Mana? Yang mana? Ya. Mana para wisatawan, jumlah wisatawan mancanegara? Dia anak teknik sipil. Kapasitasnya hanya membangun jalan, mempersiapkan infrastruktur. Para wisata just not it. Dia membangun di kawasan wisata Danau Toba, bukan membangun kawasan wisata Danau Toba. Sangat berbeda. Bagaimana mempersiapkan orangnya? Ya, Unika ini kan susah banget. Ya, kita kan mau membangun manusianya supaya cepat menyadari dirinya, menemukan dirinya. Itu tujuannya pendidikan itu. Mendidik sesungguhnya secara falsafah, secara filsafatnya, tujuan pendidikan adalah membantu anak didik menemukan dirinya. Cepat menemukan dirinya. Apa passionnya? Dia mau berkembang ke arah mana? Kita fasilitasi. Ini kuliah ini cuma media. Bukan pabrik sarjana ini. Tapi kenyataannya berubah jadi pabrik sarjana. Lembu pun masuk sini kuliah jadi sarjana. Yang penting bayar uang kuliah terlambat. Gendeng aja kan. Hah? Nggak ngerti dia dunia pendidik. Ada visi, kita ikuti dengan visinya. Ya, ada nggak dijalankan ini? Kemarin saya kuliah strategi. Ya, nanti kita lihat apa yang kalian rasakan. Saya bilang, apakah ini ada nggak langkah-langkah yang dibuat untuk ini? Hah? Nggak ada. Semua manis untuk kepentingan administrasi. Ya, inilah dia Unika kita ini. Ya. Unika yang didirikan oleh lembaga keagamaan yang bicara tentang kata-kata surgawi, pernyataan para nabi, menyampaikan sabda-sabda nabi, tapi kelakuannya bejat sebagai sebuah organisasi.
Ya, dosa apa ini? Kan? Ya sudahlah, dosa dia nanti. Yang penting saya menjelaskan ke kamu kan, karena itu menjadi dosa lembaga. Ini kan bulan pertobatan ya. Ya, saya belum mandi tadi gara-gara banyak urusan. Ya, banyak urusan anak saya mau membantu anak saya buka kebun sama PKS. Ya, saya membantu, bukan saya lagi. Ya, anak saya lah yang saya bawa ke Jambi hari Sabtu, nanti biar buka PKS 2-3 tahun lagi. Sekolah sekarang semua anak saya S2. Saya bilang goblok sekali lah kok kerja. Berapa sih uang papa udah habis sekolahkan kau? Kalau kau kerja berapa sih gaji kau? Hah? Apa yang bisa kau kasih sama istri kau nanti? Kredit rumah, kredit ini, kredit ini. Maunya kalau kau nanti kawin kau kasihlah apa? Mobil anu gitu ya. Kalau istrimu senang mobil anu, kau kasih Morris, ya kan? Mini Cooper, itulah dia perkawinanmu sama istrimu, ya kan? Begitu dong jadi laki-laki, ya kan? Anak saya menikah, ditanya suaminya, kamu mau apa? Mau mobil apa? Mau mobil Alphard? Mau mobil Land Cruiser? Nah, ya, baru laki-laki, ya kan? Dalam bang, aku mobil abang yang anu aja. Ya karena saya bilang, oh jadi kau nggak bawa mobil kau setelah nikah? Nggak usah pak, mobilku jelek, Yaris. Aku mau dibeli suamiku, terserahku, Alphard atau Land Cruiser, dia bilang kan, atau Toyota Camry, ya kan? Aku milih, kau milih apa? Udahlah nggak usah beli mobil baru, beli Camry aja, kan? Camry kau itu aja bang sama supir, bagus. Mobil kan alat, aku masih kuliah. Dosen-dosenku naik Mercy nanti tiba-tiba aku naik Alphard kan nggak benar juga pak, kan? That's good, ya kan? Itulah. Kau laki-laki apa mau kau kasih sama calon istri kau berharap dari mertua? Dapat istri anak orang kaya, sakit-sakitan anak tunggal mau mati supaya langsung dapat warisan, anjing lah kau kan? Ya kan? Hah? Ya kan? Cita-citanya kawin sama anak orang kaya, anak tunggal, bapaknya udah sakit-sakitan, tinggal terima warisan. Begitu sekawin mati, ya kan? Itu memang anjing ya kan? Ya kan? Tapi fight dong. Saya bilang sama anak saya, kasihlah mini koper nanti hadiah perkawinanmu, ya kan? Apa yang suka istrimu, ya kan? Itu namanya, masa kan kau mengawini orang, mengajak orang berumah tangga, membawa menderita. Siapa perempuan mau diajak menderita? Kayak kucing adanya. Benar nggak? Iya Pak. Bukan berarti matri. Laki-laki berubah dong, apa? Berpikir beda, jantan. Kan kadang-kadang tapi laki-laki lebih pada alat kelamin, namanya gigolo. Kalau alat kelamin yang menyatakan identitasmu sebagai lelaki, sama kau itu dengan gigolo. Identitas lelaki itu dinyatakan dengan tanggung. Kau tahu, ya laki-laki kalian ya. Ini di sini ngambil ini pun nanti menyiapkan ini pun perempuan, ini anjing nih laki-laki ya. Monyet ini, nggak tahu diri nih, gimana nanti tanggung jawabnya sama keluarganya. Itu gampang aja, nggak usah cerita yang besar, hal-hal kecil saja sudah kelihatan. Ya kan? Oke, balik lagi di sini. Coba, bagaimana sebagai satu kesatuan? Tapi apakah itu terjadi? Pergilah kalian ke sana. Kan udah kita pelajari. Salah satu teori pertumbuhan. Banyak lagi yang ini. Tapi enggak ya.
kemarin konversi lahan kita belajar ini semuanya potret, ya kan? Potret yang dikasih, malas. Jadi dia kayak malas ya. Oke, ini dia, ya kan? Ini sebagai sebuah on case saja. Ya. Tambahlah dia upaya apa? Pemerintah mendukung. Pemerintah sekarang mendukung 21 triliun investasi yang akan dimasukkan, disiapkan ke Danau Toba. Bandara Silangit dibuat jadi bandara internasional. Bandara Sibisa diperbesar untuk menjadi jet-jet pribadi, pesawat-pesawat pribadi supaya singgah. That's apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, baik yang ada yang dilakukan. Saya waktu anggota dewan banyak, itu masalah Sibisa diperpanjang landasan, ribut masyarakatnya. Basar bilang, gimana nih bos, bang, selesaikan dulu nih. Oke, panggil semua sini, selesai. Kau banyak kali cakapmu, ada pihak ketiga yang ganggu kalian. Kalau Sibisa ini nanti besar, banyak ininya, harga tanah kalian pun akan meningkat. Ya kan? Harga tanah kalian meningkat, tumbuhlah perekonomian. Banyaklah supir nunggu-nunggu majikannya, dia perlu minum kopi. Kau bisa dagang kopi internasional. Buat menarik mungkin datang ini. Ya, ada apa? Bisa bata itu yang juga kan ada kreativitas makanan-makanan Batak yang dibuat dalam makanan tradisional dengan kemasan modern, ya kan? Itulah kerja teknologi pangan ini. Enggak, ini cakap-cakap, fast food segala macam. Pak Posman buat di Facebook, kayak kucing ini juga, ya kan? Saya tahu kali kualitasnya, ya kan? Saya kasih uang 1 miliar buat kebijakan pangan, definisi ketahanan pangan ini monyet gitu saya kasih 1 miliar begini anunya, ya. Waktu saya ngeliat dewan, ya. Itu kelasnya cuma begitu doang, nulis di koran, caplok sana caplok sini, gini gabungkan, nggak ada lagi, ya. Makanya gimana saya nggak berani tuh ngomong semua. Saya fasilitasi, berkembanglah Unika. Ayo beras sintetis, beras substitusi untuk orang-orang ini. Oke, ayo. Apa kita nanti saya suruh pemerintah provinsi buat laboratoriumnya sama mini pabriknya di Unika. Nanti saya anggarkan, saya bilang kan. Saya ajak keliling-keliling ke Jawa Timur yang sudah beras duplikasi itu. Saya tunggu-tunggu nggak ada. Yang penting dia udah dapat SPJ, dia jalan-jalan ke Jawa Timur, kayak kucing semua, ya. Jadi guna, jadi saya kualitasnya adalah Unika ini memang kumpulan orang-orang gagal, ya. Kumpulan orang-orang yang nggak punya ini. Makanya mahasiswanya jadi kayak gini, kayak kalian lah semua kan, ya kan? Enak aja ngomong sama saya, ayo presentasi, nggak ada komputer. Ya emang jurusan gua komputer, monyet lu, ya kan? Urusan gua mendengar presentase, ya kan? Itu mental, itu karakter yang terbangun di Unika. Kenapa? Ada proses yang ini. Lu buat gitu sama gua, tai lu, ya kan? Mana bisa sama saya gitu. Tanggung jawab masing-masing. Oke. Ini teori lokasi. Bagaimana aktivitas. Teorinya sederhana. Tapi dalam pelaksanaannya kan sederhana kan? Membangun titik tumbuh kawasan wisata Danau Toba. Bayangkanlah apa yang terjadi. Maka pemerintah kabupaten datang Luhut lagi, ya. Buatlah food estate, kumbang dan ininya kan, untuk mensuplai. Datangkan Indomaret, Indofood, datangkan Wings untuk membina. Nggak ada gerakan.
Capek Luhut, ya. Mentalnya kayak gitu. Untung kita punya Luhut. Sebentar lagi Luhut mati. Luhut bangun dan untuk sumber daya, buatlah DER. Ya kan? SMA dan institut. SMA Del nomor 3 terbaik di Indonesia. Bener dia, bener. Buat ininya. Ya, jarang orang seperti itu. Ya, nah inilah teori lokasi. Ya, siapa yang memulai? Jadi lokasi setiap perusahaan, biaya tenaga kerja tidak hanya menyangkut biaya, ada persoalan biaya tenaga kerja dan kualifikasi, included dan biaya transport. Makanya Bandara Silangit diperpanjang, dibuat bandara internasional, Bandara Sibisa karena mudah dari Singapura plek langsung, nggak usah lagi lewat Bandara Kuala Namu, bisa plek jadi dari bandara internasional. Maka daerah pengembangan baru. Tapi apakah itu diikuti? Tidak, bro. Teorinya sederhana, teori kutub pertumbuhan, ya kan? Nah, Weber yang mulai ini. Awalnya gini. Ya. Itu dia, ya. Kemudian pendekatan Weber ini kan dari sudut persediaan tenaga kerja dan persediaan bahan ini, ya. Kemudian ada dikembangkan lagi oleh Loos, ya. Loos ini menitik beratkan, ya, memberikan kepada teori lokasi harus didasarkan pada maksimasi keuntungan. Ya, Loos. Ini 1954. Ini 195. Dia sempurnakan. Ya, dia sempurnakan. Loos bilang apa? Loos, ya, teori lokasi harus mendasarkan pada maksimasi keuntungan, di mana biaya maupun pendapatan, ya, pendapatan dan biaya harus menjadi sebuah pertimbangan. Supaya apa? Supaya keuntungan profitnya tinggi. Jadi dia mulai bicara, kapan pendapatan besar? Kalau cerita wisata, jumlah wisata yang tinggi. Tapi biaya juga harus serendah mungkin. Kalau biaya serendah mungkin, jadi harga nginap juga dibuatlah. Tapi fasilitas bagus, ya, makanan-makanan, ya kan? Jangan seperti kemarin terjadi di Danau Toba, di Samosir kan? Harga sekali makan 85.000 kan masuk koran itu kan, ya kan, masa ini kan orang nggak mau datang lagi, datang ke perapat semuanya mangga manis, ya kan, belilah 1 kilo, ya kan, atau beli 5 kilo, sampai di rumah timbangannya cuma 4 kilo, ya kan, asam, ya kan, kita balik datangkan kau asam, kau baru beli 2 kilo asam. Aku beli 1 keranjang asam, katanya kan. Itu aja banyak kau, katanya kan. Tukang jualannya ngomong gitu lagi. Bentak, ya. Beli. Kau cuma 2 kilonya kau beli, itu sebanyak kali komentarmu. Aku 1 keranjang kau beli, asam semua. Siapa lagi itu, ya kan? Itu persoalan apa? Persoalan sumber daya. Nggak gampang merubah karakter. Apalagi orang Batak, ya kan? Ada nggak? Ini menjadi fungsi siapa? Bukan fungsi pemerintah pusat. Ini kan haruslah menjadi fungsi pemerintah pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, dan lembaga-lembaga lain yang berkecimpung. Apa itu lembaga-lembaga lain? Tergantung. Kalau daerah situ daerah religius, maka gereja juga harus berperan mempersiapkan karakter orangnya menjadi ramah. Kalau kau di Bali, di hotel, oh gak usah kau di Bali. Ya kalau di luar negeri biasa, ya.
kemarin kami di Portugal, ya, cincin Dr. Coleman 150 juta tinggal di kamar hotel. Setelah di Jakarta tahu, loh cincinku nggak ada katanya. Dia kan lupa karena kalau nggak ada istrinya susah lah dia. Karena biasanya semua istrinya yang nyiapkan. Ingat-ingat tinggal di hotel katanya. Telepon kedutaan. 2 minggu kemudian cincinnya pulang. 150 juta. Soal apa itu? Soal karakter melayani. Apakah itu terjadi? Fungsi siapa? Gereja lah harus berfungsi, menambah. Jadi gereja jangan cerita-cerita sorga saja. Ya kan? Gereja juga harus membangun karakter supaya sama-sama. Tidak hanya tugas pemerintah. Karena kita di mana-mana di sana gereja, ya kan? Di Bali orang sembahyang-sembahyang di depan rumahnya. Kalau hilang, kalau nggak kelihatan, di dompet tinggal di kamar, tetap di kamar. Kalau nggak ada, bahwa ada 1-2 perampok, ini orang mabuk, berkelahi, itu adalah excess. Ya, kalau kamu lihat di Legian, di Jalan Legian, itu surga dunianya Bali, mulai dari jam 8 sampai jam 5 pagi, memabukkan orang di pinggir jalan. Orang bule-bule apa semua kan, di daerah bule yang tempat pengeboman itu kan. Santai aja dia, nggak ada yang ganggu. Pakai kolor orang, memang itulah. Asal jangan telanjang. Kenapa? Karena para wisata kan mau, orang datang kan mau menikmati itu pleasure, mau menikmati. Ini menjadi tugas siapa? Mendapatkan biaya. Biaya dalam artian keseluruhan, bukan dalam artian spesifik tertentu. Semua ini. Nah, ada nggak ini dilakukan? Mana fungsi gereja tiap hari Minggu hanya minta durung-durung? Apa? Kolektif. Terus mana peran? Ada lagi gereja-gereja aras baru sekarang. Datanglah yang nanti Allah mengampuni, habis itu perpuluhan, katanya kan? Bagaimana mengaudit perpuluhannya? Nggak tahu kita. Pendetanya yang kaya raya, ya kan? Ada satu saya kenal baik dengan pendeta di sini, pendeta gereja tertentu, ya. Semua milik harta pribadi. Bangun gedung berapa puluh ribu, ya, auditorium, tapi milik pribadi. Masih berdoa, benar nggak? Tapi kita berdoa, gini kan. Terus datanglah perpuluhannya mana katanya? Kemana perpuluhannya? Ya saya nggak tahu kan, saya bilang saya nanya. Soal pribadi dia ke itu urusan dia, ya kan? Tapi kalau gereja-gereja tradisional kan jelas, ya kan? Untuk misi kemana aksi puasamu? Ini kan mau puasa. Oh jelas itu. Ada. Saya pernah menjadi anggota pengelola aksi puasa Keuskupan Manunggal. Ternyata sedikit kali tuh aksi puasa yang kita terkait dengan kebutuhan untuk pengembangan umat. Ya kan? Sedikit sekali. Saya bingung juga tuh. Ya. Ini aksi puasa kita. Pos-posnya sudah ini ya, pengembangan pendidikan di daerah terpencil, kesehatan, bla 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 bla, banyak lah. Ini kan jelas. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau istri saya nyumbang, wah saya diem aja. Kalau dia ada duit, ya semua. Kalau gua kan ada duit, ya kan? Yang punya duit kan perempuan, bukan laki-laki. Yang cari duit, laki-laki. Kalau kita cari duit, kita ngurusin duit, apalagi mati lagi kita kan, gitu kan? Ya, no? Tapi ada juga laki-laki kan cari duit terus beli cabai, istrinya dikasih 1.000, beli ini dikasih ini, kan gitu kan? Ada juga laki-laki gitu. Jangan juga bilang ini kan, laki-laki miskin biasanya, orang miskin biasanya begitu. Tiba-tiba dapat duit, dia jadi bukan hemat, jadi kikir. Istrinya pun dikikirinya. Wah, gawat juga ya.
Semuanya mesti di sayang kali istrinya mau sama dia. Oke. Nah, dia Los bilang gini. Jadi harus mempertimbangkan. Jadi lokasi yang optimum itu tidak hanya biaya, tapi juga bicara tentang pendapatan. Jadi kemudian ada lagi berkembang Megron. Ya kan? Background bicara tentang uncertainty. Lokasi yang optimum itu tidak juga hanya ini. Ada persoalan ketidakpastian. Entah ketidakpastian apapun itu. Ya. Dalam ketidakpastian yang tinggi dan sangat dinamis. Nah, maka perlu mempertimbangkan, mempersiapkannya. Contoh mana ketidakpastian yang tinggi? Lingkungan itu kalau kita bicara lingkungan. Indo Ryan dulu pernah tutup. Ya, dia nggak berkembang. Itu karena sempat tutup. Terakhir negosiasi buka. Kenapa buka? Itu zamannya presiden. Mega jadi presiden buka lagi. Ya kan? Dulu Indo Ryan kita berperan menutup, maksudnya dari Unika ini dulu ada. Akhirnya terjadilah negosiasi, maka industri rayonnya tutup, tinggal industri pulp. Ya kan? Sekarang. Kalau industri rayonnya udah tutup namanya. Itulah ketidakpastian. Ya. Kenapa terlalu sombong dia terhadap lingkungan? Gak ada perhatiannya, bablas segala macam. Maka kita organisirlah dulu masyarakat. Banyak korban, yes. Jadi Unika ini dulu terkenal dengan militansinya, ya, sangat militan. Jadi kalian berterima kasih dengan, maka tokoh-tokoh yang militan itu sekarang jadi anggota-anggota DPR, ya. Semua itu yang dekat saya semua itu, ya. Ada ketua DPR di sini, wakil ketua di sini, ketua partai di sini, tugas-tugas kabupaten ini, ya. Sangat militan dulu, ya. Dulu kita demo untuk Indo Raya membantu masyarakat. Di sana 5 bus dari sini ditembakin, ditaruh dia. Lari ke susteran dan pastoran, dikejar kan kelompok ini, ya kan, ya, berbus-bus dulu. Jadi kalau dulu Unika ditakuti kalau dia turun menyuarakan aspirasi rakyat, takut dulu, ya. Maka ngetop kali Unika ini dulu, ya kan. Maka ketika kau orang laku-laku dia kerja di, apalagi anak pertanian, ya kan, orang yang punya militansi yang sangat tinggi dianggap, maka laku dia di kebun-kebun swasta di pedalaman. Karena biasa dia menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dibilang jelek lah itu. Padahal Unika ini si Thomas terkenal dulu di Indonesia karena kasusnya itu. Waktu demo-demo tahun 98. Cuman dia kita rebut pasar. Ya, pasar untuk eksis di dunia perkampusan. Sistemnya nggak diperbaiki. Militansinya tinggi, karakter militansinya tinggi, cuman persoalan akademisnya tidak diperbaiki. Maka terus banyaklah yang bilang, ya kan, wah itu kampus demo, kampus ini yang nggak ngerti, yang mau mahasiswanya jadi kambing, jadi kerbau, demo-demo aja kerja mahasiswa, goblok dia, ya kan, nggak tahu dia arti perguruan tinggi, hakikat seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan harus orang terdepan yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Dia nggak punya vested of interest. Karena waktu dia yang singkat. Kan tertentu aja mahasiswa kan.
Soal setelah dia tamat menjadi aktivis, menjadi politisi, itu kan soal yang berbeda. Itu kan soal-soal pilihan. Kan tidak semua juga kalian mau jadi ilmuwan. Mana mungkinlah kalian ilmuwan. 1% aja pun udah mungkin. Karena kalian datang dengan sumber daya yang jelek. Ya kan? Kan kalian orang yang nggak lulus di PTN. Secara umum. Berarti orang yang goblok waktu SMA-nya. Jadi kalau kita bicara akademis, masih mimpi di Unika. Prioritasnya adalah pengembangan karakter. Nggak mungkin akademis begini. Menyelenggarakan masukan sumber daya benar yang bermutu, inovatif, jujur, kreatif. Tapi mengembangkan penelitian terapan. Kayak kucing ini. Yang nomor 2 ini. Dosennya aja nggak pernah neliti. Mahasiswanya jadi sarjana beli skripsi 5 juta di depannya kan. Tukang-tukangan. Ya itu wajar. Wajar saya katakan nggak benar. Karena kapasitasnya yang itu. Jadi apa yang harus dikembangkan? Ini kan manajemen. Karakter yang jujur, tangguh, bekerja keras. Kalau soal kamu nggak nguasain, nanti kerja kamu bisa baca buku. Nggak ada yang larang kamu kerja sambil baca buku. Nggak ada. Tapi karakter jujur, karakter tangguh, karakter fokus, beretika, itu yang harus dominan. Karena kapasitas IQ kamu terbatas. Yang diangkat harus EQ-nya yang harus diangkat. Itulah solusi buat kamu. Bukan IQ-nya udah mentok, bro. Kamu mau peneliti ya 0,5% aja lah. Paling. Tapi jangan yang jelek dinyatakan jelek-jelek banget. Konsekuensinya yang jelek diangkat menjadi tidak jelek. Gak usah lah bagus. Supaya tidak jelek. Kan inilah tugas harusnya. Apalagi ini didirikan oleh lembaga keagamaan. Ngerti nggak? Makanya saya selalu marah sama kamu. Monyet kamu. Kok mentalnya begitu? Nah saya sadar secara intelektualitas kamu terbatas. Sadar saya. Tapi orang yang dekat-dekat sama saya dulu enggak. Semua survive. Ada yang pernah jadi ketua DPR, ada yang jadi ini ketua partai di lokal. Siap bang. Jadi abang semua kan, siap bang. Ya kan, setelah saya sebagai guru. Ya kan, nggak ada orang yang di sekeliling saya dulu nggak bagus. Soal pilihan dia jadi politisi, jadi pengusaha itu urusan lain, ya kan? Dan aneh. Ya, kan urusan masing-masing, kan? Ya, itu dia. Jadi, oke, Loss bilang begitu, uncertainty, hati-hati dengan ketidak. Maka muncullah teori aglomerasi. Ya, untuk berani datanglah teori aglomerasi. Maka berkumpullah perusahaan-perusahaan sejenis yang punya konsep yang sama pada titik tertentu, pada satu kawasan. Muncullah namanya kawasan industri. Itulah teori aglomerasi. Apa yang dimaksud dengan aglomerasi? Pemanfaatan secara bersama sekaligus menghadapi uncertainty ini secara bersama. Ya, hingga apa yang dikatakan cost, loss, biayanya minimum.
Itulah pengembangan daripada teori aglomerasi ini akhirnya melahirkan teori titik pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan teori titik pertumbuhan? Lu baca. Nggak ada urusan gua. Tapi logikanya yang saya sampaikan. Investasilah pada satu titik tumbuh. Maka akan ada spring effect. Titik tumbuh itu akan memberikan efek kepada daerah sekitar. Ya kan? Teori ini. Teori titik tumbuh ya. Nah. Dalam proses aglomerasi ini, nanti kita lihat. Ada beberapa jenis keuntungan aglomerasi yang ada kita kategorikan. Satu, keuntungan aglomerasi ya sosial. Keuntungan aglomerasi sosial. Baru keuntungan aglomerasi rumah tangga dan usaha. Apa yang dimaksud dengan keuntungan aglomerasi sosial? Keuntungan yang ditawarkan oleh titik tumbuh, nanti titik tumbuh ini akhirnya menjadi kota. Kalau semakin berkembang. Keuntungan yang ditawarkan oleh titik tumbuh bagi seluruh masyarakat, walaupun dengan dampak yang berbeda-beda. Apa artinya itu? Nanti kalau udah banyak orang di situ bertenaga kerja, maka terjadilah sekolah, diperlukan sekolah. Maka sekolah dianukan karena banyak orang, diperlukanlah rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Berkembanglah transportasi dan lain sebagainya. Ya, halo? Ya. Enggak bisa Kim katanya. Aduh, aku lupa Tunggulah sebentar ya. Kimnya enggak hari Senin dia bilang. Itulah salah. Aku lupa. Baru selesai diteleponnya. Udah sudah bilang. Sebentar, tapi tunggu sebentar ya. Mana tahu bisa. Tunggu sebentar. Ya. Nang, aku mohon bantuan ini, Nang. Nang, aku butuh TSP atau RP. Kalau TSP dia 1 ton, kalau RP dia 2 ton. Terus 1 ton KCL, 1 ton urea. Trukku udah udah dikin, nggak tahu dia. Halo? Ya kasihkan RP.
Kasihkan RP lah 2 ton penggantinya. KCL sama ini nanti kabarin aku, KCL 1 ton, urea 1 ton ya. Tunggu ya. Ya, tunggu ya. Ya, TSP kalau nggak ada TSP RP aja 2 ton ya. Untuk di sawah kita yang dia di percut ya. Yo, oke ya. Yo. Mobilku udah di trukku udah dikit. Nanti tinggal kusuruh meluncur. Keuntungan sosial itu tadi kita bilang. Baru keuntungan aglomerasi rumah tangga. Ya, menyangkut pemanfaatan dari kehidupan rumah tangga yang berimigrasi ya dari hinterland ke pusat, dari daerah pinggiran ke titik tumbuh. Keuntungannya banyak itu. Ada yang signifikan lapangan pekerjaan. Nggak bisa lapangan formal, kerja formal menjadi kerja informal. Apa itu kerja informal? Tukang ojek, buka warung, dan lain sebagainya. Itu kan tumbuhlah kehidupan. Ada keuntungan aglomerasi, usaha. Ya, keuntungan yang ditawarkan oleh tempat tersebut untuk operasi perusahaan. Ya, ini namanya. Akhirnya saya katakan itulah titik umum. Kemudian ini berkembang menjadi teori pertumbuhan kota. Mana yang contohnya adalah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu dan Lampung itu adalah kabupaten-kabupaten itu daerah-daerah transmigrasi zaman Pak Harto waktu pelita pembangunan peta waktu zaman-zaman tahun 70-an dan 80-an. Akhirnya sekarang berkembang menjadi kabupaten mikro, kota ini kan kabupaten-kabupaten pemekaran. Dipindahkanlah penduduk dari Jawa, ya kan transmigrasi, buka usaha, ya kan padi ke karet dan lain sebagainya. Sekarang itu daerah-daerah di Mandailing, kalau di Sumatera Utara Mandailing, Natal, ya kan dan lain sebagainya. Itu daerah-daerah ini. Tapi kalau dia yang perasaan Janu, terutama Lampung dan Bengkulu. Teori lokasi akhirnya berkembang menjadi teori pertumbuhan kota. Ini anunya. Nah, teori lokasi kan fokusnya adalah bagaimana aktivitas ekonomi mengorganisir diri dalam suatu ruang geografi. Ya kan, itu dia. Tapi teori pertumbuhan kota menjelaskan mekanisme pertumbuhan kota-kota. Ya, kenapa? Jadi kenapa satu kota tumbuh dengan cepat dibanding kota yang lain ini, ya kan? Kalau teori lokasi tadi cerita tentang pemanfaatan satu titik tertentu, berkembang banyak dia jadi kota. Nah, cuma kota ini kadang-kadang ini kota besar, ini banyak jadi buffer area kota-kotanya kecil. Contohnya Jabodetabek. Ya kan? Kalau di Medan, Medan, Binjai, Deli Serdang. Ya kan? Pusat pertumbuhannya di kota Medan. Ini menjadi daerah penyangga. Kalau di mana tinggal di Jakarta, di mana di Jakarta? Di Cimanggis. Bukan Jakarta lagi itu, bro. Tapi ngomongnya Jakarta. Anak saya di mana? Anak saya nanti kuliah di Bogor. Tapi karena sekarang masih ini ambil S2 ya. Ya kan? Kemarin saya lihat anak saya ada yang di Jakarta, ya kan, di UI. Tapi mana tahu dia ke nanti ada pikiran tinggal Jakarta, mana tengah-tengah. Maka saya belilah, saya siapkanlah di Cimanggis.
Di mana tinggal? Di Jakarta. Jakarta di mana? Cimanggis. Padahal Cimanggis itu antara Jakarta dengan Bogor, ya kan? Depok, bukan Jakarta lagi Depok, ya kan? Sekarang malah sudah Karawang. Tinggal di mana Jakarta? Jakartanya di mana? Di Kerawang. Kerawang Jakarta itu 60 kilo. Tapi sekarang karena aksesibilitas pakai jalan tol. Bayangkanlah orang tinggal di Rangkas Bitung, Banten ini kerja di Jakarta. Pagi-pagi naik KRL. Tinggal di Depok, tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Akhirnya Jakarta siang hari 14 juta, malam hari 8 juta. 6 juta lah KRL satu hari ngangkat 1, sekian juta. Maka ada bus feeder, bus penyambung dari Bekasi, dari ini, kan semua begitu ya. Di mana tinggal? Di Jakarta. Di Jakarta di mana? Bekasi. Bekasi Jakarta 1,5 jam kalau malam, kalau sore. Kalau pagi maka orang mau kerja masuk jam 8, keluar rumah jam setengah 6. Pergi pagi ya, pulang malam, ya kan? Penghasilan pas-pasan, ya kan? Kalau dia udah keluar kantor, orang anak-anak muda karena rumit, jam 7 macet, jam 5 sampai jam 7 hang out, ya kan? Jadilah gaya hidup metroseksual. Apa yang dimaksud dengan metroseksual? Ya kan? Di kafe-kafe lah nongkrong untuk pulang ke Interland. Gaji 15 juta, 13 juta, 12 juta, udah level middle lower. Ya kan, masuk kafe, habislah uang sekali duduk 150 ribu. 1 bulan habis untuk duduk-duduk 5 juta. Bayar kos sekian, gaji 12 juta. Pas-pasan. Angsur mobil lagi, ya kan, angsur kendaraan atau apa. Maka gaji 12 juta. Tabungan minus. Metro seksual. Ya kan, pakai dasi lagi. Jadi kita lihat dia kan hang out dia. Halo. Sebentar lagi nyari dia. Ada aku suruh cari yang lain. Ya. Kosong TSP sama rokok Pak. Tapi ini ada aku suruh yang nyari ngeleres. Ya, tunggu sebentar, ya. Itulah dia. Nah, teori pertumbuhan kota menjelaskan kenapa ini lebih cepat berkembang dibanding ini, atau kenapa ini lebih cepat dibanding ini. Kenapa Binjai lebih cepat dari Lubuk Pakam? Kenapa Marlan lebih cepat pertumbuhannya hanya dari Pancur Batu? Gak tahu saya. Teori pertumbuhan kota. Bacalah itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya pikir itu dulu. Kita capek. Apa ada mau ya? Silakan tanya. Baca ininya ya. Nanti ada teori-teori lain lagi. Belum bisa kita kuliah lagi ya. Besok pagi jam berapa? 8. Jam 8:30 ya. Saya baru sempat olahraga. Tadi. Ya. Untuk persentase UAS itu bagaimana? Oh, nggak tahu saya. Itu sudah selesai nanti lah. Yang Samosir itu Pak? Oh, Samosir silakan. Ya itu kamu tanya apa kan gitu kan? Kamu mau ini kan? Ya? Iya Pak. Berarti mulai minggu depan bisa kita presentasi. Udah kalian ke Samosir? Udah Pak. Hah? Udah Pak. Oh bisa mulai kan itu ujian. Tunggu saatnya ujian.
Oh berarti pada saat kita ujian ada kan? Itu kan ujian akhir. Iya Pak. Minggu depan kita ada ujian akhir Pak. Ya ujian. Hah? Apa yang kamu ini kan dengan Samosi? Udah Oke, tinggi dia? Udah Pak. Hah? 1 hari aja? 3 hari kali. Hah? Oh, sih, ya, sih. Ya oke, silakan nanti kita tanya. Oke Pak. Ya, saya nggak tahu apa yang bisa kamu lihat kan. Ya, ini saya kan minimal kamu udah baca berarti ininya kan. Bagaimana ininya pusat ininya spot-spotnya. Kan banyak ini topik ya. Ininya kan bukan sama semua kan? Sama semua. Ya, Beda kan kita daerahnya bicara kami beda-beda Pak. beda-beda. Katanya kecamatan-kecamatan. Kita kan fokusnya adalah Badan Otorita Danau Toba. Bagaimana mengembangkan kawasan wisata Danau Coba. Toba. Berarti hinterlandnya ada 7 kabupaten. Yang bilang tadi kan, ya kita lihat nanti. Ya. Yang lalu bagus-bagus ini. Bagus-bagus presentasinya. Tahun yang lalu, Ya. Pak Abdi ya Pak. zaman orang itu ide-ide yang menarik ya. Oke, ada pertanyaan? Oh nggak tahu, nggak ada. UAS sudah selesai. Yang nggak presentasi, ya kenapa nggak selesai? Saya nggak tahu. Kan waktu itu bilang nggak siap, nggak ada komputernya nggak bisa, kan gitu ya? Ini udah ada bahan Oh ya udah ada. Ya. Maksudnya waktu itu, waktu mau presentasi kan dia bilang gitu kan? Berapa rekan ini? Siapa yang waktu itu bilang nggak ada Pak? Ya udah nggak apa-apa. Kan nggak ada mesti dipaksa-paksa. Saya paksa-paksa kamu nggak bisa, nggak siap yang nggak usah gitu kan? Kan saya sederhana aja. Ngapain sih bujuk-bujuk kamu? Begini-begini. Wah, emangnya kamu siapa? Perlu saya bujuk-bujuk, saya tanya-tanya udah gini kan? Kamu siapa? Kamu kan mahasiswa. Ya kan? Tugasnya mau ujian presentase. Ya kan gitu kan? Kan itu yang kesepakatan kita. Presentase apa? Komputer. Terus nggak ada komputermu, rusak komputer urusan saya. Gendeng aja kamu. Apa urusan saya dengan komputer kamu? Nggak ada, nggak siap. Apa urusan saya? Ada. Ada nggak kewajiban saya mempersiapkan komputer kamu? Sebagai seorang pengajar. Ada. Nggak ada kan? Itu soal mental. Saya katakan. Saya ini orang yang ketat sama etika. Ketat sama ini. Ya. Saya nggak orang formal, tapi ada hal-hal tertentu, ada nilai-nilai yang dipegang. Saya nggak ada urusan baik, nggak baik, suka, nggak suka. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan kalau nggak suka sama saya, benci sama, tak ada urusan saya. Emangnya urusan untuk apa saya kalau apa nilai tambah saya kalau kamu suka sama saya? Atau kamu benci sama saya? Nggak ada urusannya ke saya. Urusan saya sama kamu adalah mengajar. Ayo, saya melayani, mempertanggungjawabkan. Kamunya, ya kok kamu nggak suka? Terus suka apa? Apa urusan saya? Oh ini bapak ini begini-begini. Apa urusannya? Saya kan nggak perlu menjadi seperti keinginanmu. Saya juga nggak mau kamu menjadi seperti saya. Lu, gua. Di mana kita sama, nggak sama juga nggak apa-apa. Biasa-biasa aja lah. Itu ada etika pergaulan. Kan saya bilang, jangan pernah sekali-sekali pun, tapi itu kebiasaan kamu, menginginkan orang lain, berharap orang lain seperti gambarmu. Kau mengeluarkan dengan cerminmu. Ya gila loh. Orang lain, ya lu, gua. Kita di mana sama, di mana berbeda aja. Kalau bisa sama bagus, kalau belum bisa ya nggak sama karena kita berada di sini. Ada fairness. Jangan sekali-sekali ya
Nanti di rumah tangga pun gitu. Kamu lihat kalau nanti sama-sama saya sama anak saya bilang enggak boleh Pak, ini bisnis saya mau bantu dia, mau bantu mereka mau buka usaha. Bapak lah yang ngomongkan ke mama, kan ini terkait dengan mama. Ya apa urusan gua dengan mamamu? Ya kan? Ya lu dong, bapak minta bantu. Aku dalam hal ini enggak, ini mama yang bisa ini. Oh Pak, kalau enggak Niko, urusanmu, bukan urusan saya. Ya kan? Konteksnya. Masakan hubunganmu sama mamamu dalam konteks ini saya ikut campur. Enggak lah ya. Kalau kamu mempengaruhi mamamu silakan. Dia mau, belum tentu juga dia mau. Saya ke anak saya aja gitu. Ya kan? Apalagi ke kamu. Ya gua. Masing-masing kita indah. Kan kita masing-masing harus jadi diri sendiri. Nanti kau mendidik anakmu pun jangan kau pakai anakmu seperti kau. Marahlah Tuhan sama kau. Seperti yang kau inginkan. Enggak. Baju nanti seperti yang kau inginkan. Tidak dia bisa memilih yang pilihkan kau. Kau ajak makan, dia ingin makan ini, tapi kau yang memutuskan harus makan ini. Akhirnya dia tidak pernah mengambil keputusan. Saya kalau mau jalan sama anak saya, istri saya, kita siapa yang ngajak? Saya. Ngajak sama-sama? Iya. Mau makan di mana? Siapa yang mengambil keputusan? Oke, aku mau makan sini. Mama di mana? Oke, mama ikut. Oke, berarti kau mutusin. Ayo, jalan, kita makan. Biarpun misalnya saya yang ajak, saya yang traktir. Kalau mamanya traktir, aku mau traktir. Tapi aku mau makan di nelayan. Oke, kau mau nelayan? Enggak. Oke, kau nggak ikut. Berarti aku mau. Ikut, ayo. Ada fairness, tidak ada tekanan. Ya. Kalau orang tua pun bukan berarti mutusin segala-galanya sama anaknya. Nah, itu orang tua kampung lah kan. Orang tua, kan kamu di kota, kan kamu mengalami pendidikan. Saya sama bapak saya, adik saya panggil bapak saya namanya, Marudin. Kan Ramses saja anak Marudin, aku juga anaknya. Oh iya, kau anakku, tapi kan berkewajibanku udah kubuat. Soal hubunganku sama si Ramses, hubunganku. Ngapain kurus-kurus? Tegas juga dia kan. Dipanggil Marudin lagi, dipanggil namanya lagi sama adik saya. Marudin, anak kau bukan si Ramses saja. Iya, hartaku. Mau kemana aku kasih urusanku. Tegas. Gak ada saling ini. Biasa-biasa aja. Ngerti nggak? Gak usah lah aneh-aneh. Kita pahami orang masing-masing. Dengan latar belakang masing-masing. Ya. Saya nggak pernah maksa-maksa. Iya, enggak. Kuliah, ayo kuliah. Mana pernah saya bilang harus kuliah? Kan enggak kan? Kalau mau kuliah situ. Nggak mau kuliah, mau ujian, ayo. Nggak ujian, nggak ada apa-apa. Nggak ada ujian, berarti nanti nol. Ya, biar tahu etika bergaul. Halo, selamat siang Bu. Iya, jadi saya kan BNP nanya, ya kan? Kan saya pikir udah ke sana kan. Kayaknya suratnya belum sampai deh ke sana Bu. Makanya saya pikir udah ya. Oh sama ini ya. Berarti kalau boleh tahu siapa yang menerima di sana, ininya Bu Tagalung mungkin. Kan yang di depan itu kronologisnya kan salah satu Bu Tagalung. Saya pun ditanya, kemarin ditanya Pak sama Pak, kan yang bidang itu kan Pak Suku, Pak Ginting kan ya. Saya nanya, terus bilang, oh ini ke Pak Suku.
Terus Pak Suko kaget, loh ada surat, belum ada suratnya Pak, katanya kan. Oh, dia bilang, makanya saya telepon Ibu. Oh, saya bilang, tapi nggak apa-apa. Ditanyanya Bu, kita kalung itu. Kita kalung itu. Pak Suku Ginting. Iya Pak Suku Ginting dari BNI. Enggak, mereka itu biasanya mereka, dia katanya biasanya dia. Ya memang job dia. Udah pindah jadi kepala BNP anu, kepala BNK anu Tanjung Balai. Jadi penggantinya Pak Suko, bekas anak buahnya Bu Sirait. Iya, jadi dia ada